Langsung mulai ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang soal peninjauan nomor 4 dan latihan nomor 4 bab 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya perwakilan dari kelompok 4 akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama ada Ida Mardiana, yang kedua ada Esra Elida Silalahi, yang ketiga Dira Umul Safira, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Rizky Salman, yang kelima Vivi Andrianti. Untuk pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Ida Mardiana, kepada Ida Mardiana dipersilakan. Next slide-nya, Rah. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal pertama, pertanyaan peninjauan yang soal nomor 4, di mana jelaskan perbedaan antara pergeseran kurva penawaran dan pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Di mana di sini perbedaannya adalah pergeseran kurva penawaran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud di sini diantaranya adalah harga input, teknologi, harapan atau ekspektasi dan jumlah penjual. Kemudian pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat perubahan harga produk tersebut. Next slide. Di mana di sini terdapat dua kurva, itu kurva pergerakan, kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Di mana di sini ada pun yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu bahwa sebuah kurva dapat dikatakan mengalami pergerakan apabila perubahan yang terjadi disebabkan oleh naik atau turunnya harga barang atau jasa yang dimaksud. Yang dimaksud kenaikan atau penurunan, atau turunnya harga barang atau jasa yang dimaksud kenaikan atau penurunan yang terjadi dalam kurva pastinya sesuai dengan hukum permintaan ataupun penawaran. Perbedaan antara pergerakan dan pergeseran kurva penawaran itu bahwa pergerakan berarti harga yang berubah mengakibatkan jumlah permintaan atau penawaran turut berubah, tetapi slope-nya tetap. Sedangkan sebuah kurva bisa dikatakan mengalami pergeseran apabila perubahan yang terjadi disebabkan oleh perubahan ceteris paribus dan bukan karena perubahan harga barang atau jasa yang dimaksud. Pada kondisi pergeseran ini slope-nya bisa bergeser kanan ataupun ke kiri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran bergeser ke kanan itu adalah teknologi, kemudian biaya dan sumber daya yang digunakan, kemudian banyaknya penjual, subsidi, ekspektasi dan harga yang akan datang, kemudian pembatasan pemerintah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran ke kiri itu yaitu adalah biaya dari sumber daya yang digunakan, kemudian pajak dan ekspektasi harga di masa depan yang menurun, dan pembatasan pemerintah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ida Mardiana. Selanjutnya, latihan nomor 4, bagian A yang akan disampaikan oleh Ezra Silalahi. Pada Ezra, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian nomor 4A, di mana itu adalah bagaimana persamaan permintaan dan persamaan penawarannya. Nah, di sini bahwasanya di dalam tabel dikatakan bahwa harga pertama itu adalah 3, harga kedua 6, jumlah barang pertama 34, dan jumlah barang kedua 28. Itu dapat dicari dengan persamaan yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. Maka kita masukkan P1 sebesar 3 yaitu P dikurangi 3
P2 yaitu 6 dikurangi P1 yaitu 3 sama dengan Q dikurangi Q1 34, Q2 28 dikurangi Q1 34. Di mana itu dapat kita kali silang yaitu dengan hasil minus 6P ditambah 18 sama dengan 3Q dikurangi 102. Yaitu minus 3Q ditambah 102 ditambah 18 sama dengan 6P. Minus 3Q ditambah 120 sama dengan 6P. Sama dengan minus 3Q dipindah ruas menjadi minus 120 ditambah 6P per 3. Sehingga persamaan permintaan itu sama dengan minus 40 ditambah 2P. Selanjutnya persamaan penawarannya, yaitu adalah harga pertama sebesar 3, harga kedua 6, jumlah barang pertama 2, jumlah barang kedua 4. Sama dengan rumus P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1, yaitu P dikurangi 3 per 6 dikurangi 3, sama dengan Q dikurangi 2 per 6 dikurang 2. P dikurangi 3 per 3 sama dengan Q dikurangi 2 per 2. 2P dikurangi 6 sama dengan 3Q dikurang 6. Pindah ruas menjadi minus 3Q sama dengan 6 dikurangi 6 dikurang 2P. Q sama dengan 0 dikurang 2P per 3. Persamaan penawarannya yaitu Q sama dengan minus 2P per 3. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Esra Silalahi. Itu selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dira Umu Safira. Kepada Dira, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang 4B. Yaitu pertanyaannya, pada harga $9, berapakah elastisitas harga permintaan? Berapakah nilainya pada harga $12? Maka penyelesaiannya yaitu pada saat harga $9, di sini kita menggunakan rumus elastisitas permintaan, di mana delta QD per delta P itu sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Maka dapat ditulis elastisitas permintaan sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1 dikali P per Q. Sama dengan kuantitas Q2 sama dengan kuantitas pada saat harga 12 yaitu 16 dikurangi Q1 di mana jumlah permintaan pada saat harga $9 yaitu 22 dikurangi harga $12 dikurang $9 dikali P per Q di mana harganya yaitu $9 dan kuantitasnya yaitu 22. Maka hasilnya yaitu 16 dikurang 22 per 12 dikurang 9 yaitu min 6 per 3 dikali 9 per 22. Maka hasilnya min 0,81. Yang berarti hasilnya kurang dari 1 yang berarti inelastis. Kemudian pada saat harga $12, di mana delta D per delta itu sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Maka elastisitas permintaannya yaitu sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1 dikali P per Q, di mana kuantitas yang pada saat harga 9 yaitu 22 dikurang Q1 harga 11 yaitu 16 dikurangi harga $9 dikurang P1 yaitu pada saat harga $12 dikali P min Q yaitu 12 per 16. Maka hasil 12 min 16 per 9 min 12 yaitu 6 per min 3 dikali 12 min 12 per 16. Maka hasilnya yaitu min 1,5 yang berarti kurang dari 1, yang berarti inelastis. Di sini kita lihat kurvanya yaitu pada saat harga $9 permintaannya yaitu
$22 dan pada saat harga $12 permintaannya yaitu 16, maka dapat disimpulkan kurva permintaan inelastis kurang dari 1. Bila terjadi perubahan harga, maka kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Karena perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari perubahan harganya. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Safira. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang bagian C. Berapakah elastisitas harga penawaran pada harga $9 dan pada $12? Di sini diketahui jika harganya $9, delta Q ini merupakan selisih dari penawaran dari sebelumnya, penawaran dari harga dari penawaran awal dikurang sebelumnya. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Sudah itu delta P selisih dari harga yang ditanya dikurang dengan harga sebelumnya. Jadi 9 dikurang 6 sama dengan 3. P-nya diketahui sama dengan 6, Q-nya sama dengan 4. Cara mencari elastisitas penawaran yaitu dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Jadi delta Q-nya adalah 2 dibagi delta P-nya 3, P-nya sama dengan 6 dibagi dengan 4. Jadi 2 dibagi 3 adalah 0,6 dikali dengan 6 dibagi 4 sama 0,5. 0,66 dikali 1,5 sama dengan 0,99. Jadi ini adalah elastis karena lebih dari 0. Jika harganya adalah 12. Sama seperti tadi, delta Q tadi selisih dari penawaran, 8 dikurang 6 adalah 2. Delta P-nya adalah 3, P-nya adalah 9, dan Q-nya sama dengan 6. Delta Q dibagi delta P, jadi 2 dibagi 3, P-nya adalah 9 dibagi Q 6. Jadi sama saja seperti tadi, 0,66 dikali 1,5 sama dengan 0,99. Dan ini merupakan elastis. Itulah tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Vivi Andrianti. Kepada Vivi dipersilakan. Empat yang D yaitu dalam kondisi pasar bebas berapakah harga dan tingkat impor Amerika Serikat untuk surat tersebut. Dari tabel kita melihat bahwa pada harga $9 pasokan domestik akan menjadi 6 juta pon. Demikian pula permintaan domestik akan menjadi 22 juta pon. Impor memberikan perbedaan antara domestik permintaan dan pasokan domestik sehingga impor akan menjadi 22 dikurang 6 sama dengan 16 juta pon. Karena tidak ada pembatasan pada perdagangan Amerika Serikat akan mengimpor 16 juta pon. Harga dunia yaitu $9 akan menang di Amerika Serikat. Itulah yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Vivi. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan baik itu dari perbuatan maupun dari perkataan, saya selaku moderator minta maaf mewakili kelompok 4. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.